Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Setiawati. Saya adalah mahasiswa aktif semester 5 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Manajemen merupakan sumber informasi termasuk hal-hal penting untuk mengambil keputusan. Pengolahan dan pemanfaatan data akan lebih maksimal apabila kita menggunakan sistem informasi manajemen. Dalam segala aspek kehidupan, manajemen perlu diterapkan, bahkan dalam organisasi yang paling kecil sekalipun, seperti individu dan keluarga. Terlebih bagi organisasi yang lebih kompleks seperti perusahaan. Salah satu hal yang harus diperhatikan seorang manajer adalah terkait pengolahan kegiatan serta data. Pengertian sistem informasi manajemen itu sendiri yaitu sistem informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris yakni Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah yaitu memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Dalam ranah akademis, istilah ini merujuk sekelompok metode manajemen informasi yang berkaitan dengan dukungan dan otomasi pada pengambilan keputusan seperti sistem pakar, sistem pendukung keputusan, serta sistem informasi eksekutif. Nah, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian dari SIM. Antaranya yaitu pengertian SIM menurut Bodnar dan Hopwood. Management Information System adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna atau Accounting Information System. Nah, yang kedua yaitu pengertian sistem menurut L. James Avery, yaitu Management Information System adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Selanjutnya dari ahli Azhar Susanto, yaitu sistem informasi manajemen merupakan kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenaan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Pengertian SIM menurut Ludwig von Bartholomä yaitu Management Information System merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Fungsi sistem informasi manajemen itu sendiri ada banyak, yaitu manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga yaitu mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang terakhir yaitu yang keempat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Contoh sistem informasi manajemen yaitu bentuk dari sistem informasi manajemen akan lebih mudah dipahami melalui contoh. Yang pertama yaitu Executive Support System, yaitu sistem di atas akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua yaitu Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System.
yaitu GDSS, berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. GDSS biasanya memiliki bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contoh dari GDSS adalah e-government. Yang ketiga yaitu expert system dan artificial intelligence, yaitu sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari AI adalah sistem jadwal mekanik. Yang keempat yaitu Decision Support System atau DSS. Selanjutnya adalah sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dan perusahaan. Contoh dari DSS sendiri adalah link elektronik. Yang kelima yaitu Informatic Management System atau MS, yaitu IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dari program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS. Yang keenam yaitu Office Automation System. Contoh sistem informasi selanjutnya adalah OAS atau Office Automation System. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi di antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi server komputer di setiap user perusahaan. Contoh OAS adalah melalui email. Yang ketujuh yaitu Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem SCM, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengecer, bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Selanjutnya yang ke-8 yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Banyak perusahaan besar yang menggunakan sistem informasi manajemen ERP, akan tetapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi di antara unit-unit perusahaan. Manfaat sistem informasi manajemen itu sendiri yaitu memiliki beberapa manfaat yang penting dalam keberlangsungan organisasi atau perusahaan, yaitu yang pertama menyediakan informasi yang digunakan dalam penghitungan harga pokok produk, jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Yang terakhir, yang ketiga yaitu menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan penting. Komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen fungsional adalah elemen dan komponen yang memiliki hubungan dengan pemrosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi di mana sistem ini dibutuhkan manajemen. Dalam sistem informasi manajemen terdapat 5 komponen yang meliputi. Yang pertama yaitu sistem administrasi dan operasional. Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini adalah pada bagian personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Komponen ini perlu diawasi secara teliti sebab apabila ada perubahan maka dapat segera diantisipasi. Selanjutnya yaitu sistem pelaporan manajemen. Komponen selanjutnya adalah sistem pelaporan manajemen yang merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin. Selanjutnya yaitu sistem pencarian. Sistem pencarian adalah komponen yang memberikan ragam informasi yang dibutuhkan perusahaan. Bentuk sistem pencarian tidak terstruktur tapi penting untuk mengambil keputusan.
Selanjutnya yaitu sistem database. Sistem ini adalah komponen yang memiliki pemanfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari perusahaan. Selanjutnya, manajemen data. Manajemen data adalah komponen dalam sistem informasi yang memberi kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Manajemen data berfungsi sebagai penghubung antara database dengan ragam komponen sistem informasi yang lain. Sistem ini menggunakan software yang akan membantu mendapatkan, memelihara, mengontrol, dan mengolah hingga akses data lebih mudah untuk digunakan. Nah, jadi sistem informasi manajemen itu secara khusus memiliki beberapa manfaat dan fungsi yang penting dalam suatu perusahaan, sehingga sistem ini mampu mempermudah pekerjaan dan pengambilan keputusan secara lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung sistem informasi manajemen harus ada banyak data, harus ada banyak personil yang handal, dan dibutuhkan partisipasi manajemen dalam keikutsertaan para manajer untuk merancang sistem. Saat seluruh sistem yang mengelola informasi telah berjalan dengan baik, maka perencanaan dan pengembangan bisnis menjadi lebih terukur. Seluruh divisi manajemen akan saling terhubung satu sama lain dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik dan minim kesalahan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.